Masa laluku gak diterima sama pacarku. Welcome to temen jalan. Nemenin kalian di jalan. Kalian pernah berantem gak sama pacar kalian? Yang kalau kalian itu salahnya hari ini, yang diomongin malah salah-salah yang 2 tahun yang lalu, waktu kalian belum jadi pacarnya dia. Dan kejadian itu sering banget. Terus harus gimana? Curhat dong. Aku ingin cerita sekaligus meminta pendapat nih. Aku udah 5 tahun menjalin hubungan dengan pacar. Masalah menimpa sekitar awal tahun 2022. Dia menemukan history maps emailku di tahun 2019. Aku pernah datang ke beberapa hotel dan aku mengakui hal tersebut. Di situ dia menangis dan aku juga ngerasa bersalah. Tapi aku tidak melakukan open BO seperti yang dituduhkan. Aku hanya mengantar teman. Aku tidak ada nyali untuk melakukan open BO. Aku udah menjelaskan berulang-ulang, tapi dia tidak percaya. Dia bilang, Laki bodoh mana yang mau menunggu temannya 1 jam open BO. Tapi memang itu faktanya. Saya hanya menunggu di depan hotel. Ketika kami bertengkar, masalah ini selalu diungkit. Saya sempat telepon orang tuanya menceritakan masalah ini sampai saya menangis karena memang saya capek dituduh open BO. Ini dia nih kesannya ngomong kayak dia tuh yang open BO. Dia ngerti gak sih open BO itu maksudnya apa? Aku minta saran gimana caranya meyakinkan pasangan kalau aku tuh gak pernah open BO. Dan bagaimana cara menghadapi pasangan yang selalu mengungkit kesalahan kita. Karena bukan hanya kesalahan ini yang sering diungkit, hampir semua kesalahan aku ya diungkit. Udah selesai. Gimana? Ada saran gak butuh Jem nih? Kalau soal open BO, seandainya pun dia beneran open BO, itu menurutku tetap nggak etis sih dijadikan diungkit-ungkit di saat kamu pacaran sekarang gitu loh. Padahal itu kan masa lalu yang nggak bisa diubah lagi. Kalau sesuatu yang nggak bisa diubah tapi itu terus-terusan diungkit, terus bisa jadi masalah di masa depan, ya maksudnya nggak bisa dihindari lagi kan. Yang namanya berantem bakal ada terus-terusan sepanjang tahun, sepanjang waktu nggak sih? Tapi kan ini masalahnya di trust nggak sih? Berarti cowok ini tuh entah kenapa menurut cewek ini gak bisa dipercaya kayak gitu kan. Iya, makanya sampai dibongkar-bongkar history maps-nya gak sih? Dari sebelum cowok ini ketahuan ke hotel itu, cewek ini udah curiga gitu kan. Iya, pasti ada sesuatu kan yang terjadi. Entah ada sesuatu yang terjadi atau si cewek ini dari dulu ada sesuatu yang terjadi pada cewek ini kayak gitu juga kan bisa jadi. Jadi dia bawa traumanya dia di masa lalu ke hubungannya dia yang saat ini. Iya. Tapi gimana ya, hal kayak gitu tuh sulit sih buat dihindari karena ada nih istrinya temanku. Temanku ini kan bapaknya tuh dulu emang suka mabok. Iya. Terus juga apa ya, kayak nggak rajin sholat. Nah, terus istrinya tuh yang saat ini itu dia kan ngerasanya, karena aku nggak ngerti faktanya gimana ya, dia ngerasanya kan orang tuanya tuh orang ahli agama dan sholat gitu. Otomatis dia ngerasa orang tua dia lebih baik daripada orang tua temanku tuh. Dan tiap kali temanku tuh mengambil sebuah keputusan apapun yang istrinya tuh nggak setuju, itu istrinya akan ngungkit kayak, kamu sih punya bapak tuh tukang mabok, makanya kamu tuh kalau mikir tuh nggak bener, bla 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 kayak gitu. Jadi tidak membahas soal problemnya itu apa, tapi malah nyerang secara personal. Jadi problemnya tuh nggak kelar-kelar gitu. Yang ada malah terus-terusan kayak mengkerdilkan, menyalahkan sama hal yang bahkan temanku tuh nggak punya kontrol. Bukan sekedar itu bukan salahnya temanku, tapi literally emang dia nggak bisa ngontrol. Iya, gimana cara bapaknya dia harus milih kayak gimana? Milih bapak nah, kan ya nggak bisa juga. Gitu. Tapi hal yang dilakukan ya istrinya temanku ini itu bukan hal yang jarang. Banyak orang yang kayak gitu, makanya katanya kalau mau nikah harus dilihat dulu bibit, bebet, bobot gitu. Karena tidak semua orang bisa menerima orang tuh apa adanya beneran. Nggak gitu. semua orang menikah itu cuma untuk orang itu doang gitu ya. Ada juga yang menikah untuk keluarga, menaikkan status sosial atau malah menaikkan status agama atau apa gitu. Dan ngerasa nggak pantas kalau sama orang yang level agamanya di bawahnya dia misalnya kayak gitu. Walaupun kan kalau kita di agama sendiri justru malah tidak boleh kan ngejudge orang. Tapi ya namanya orang ya bomat ya, terserah mereka mau kayak gimana. Ya benar-benar. Maksudnya kayak Terus solusinya gimana? Solusi gimana caranya? Problemnya gimana caranya ya orang tuh bisa percaya sama orang lain di saat sebelum melakukan kesalahan pun
Atau ini misalnya kan dari cerita dia kan ya. Sebelum melakukan kesalahan pun dia tuh sudah tidak dipercaya. Dengan cara si ceweknya ngegali-gali email Gmaps-nya kan kayak gitu kan. Dan si cowoknya nih juga ada kelakuan aneh, kayak ke hotel-hotel kayak gitu. Terus bilangnya cuma nganter orang yang mau WO kayak gitu kan. Terus aku mikirnya kayak, ya kamu sendiri ya questionable juga kelakuanmu. Kenapa nggak dia bilang aja dia dibayar temennya suruh nunggu gitu nggak sih? Kalau jadinya ya emang kerjaan misalnya gitu. Lumayan lah kalau aku disuruh nungguin gini kasih 100.000 misalnya gitu. Karena dia mungkin habis gitu-gitu dia mabok lemes atau gimana. Lemes ya. Aduh lemes. Iya kayak gitu kan bisa jadi kan. Atau emang sengaja mabok sama BO-annya. Jadi nggak bisa nyetir. Paling nggak alasan tuh yang lebih pinter gitu loh. Masalah questionable banget kan alasannya iya, juga. Aneh. Jadi bikin kita nggak percaya jadi, juga. Iya. Sekarang yang nggak percaya, yang nggak percaya bukan cuma pacarnya doang, nambah 2 orang ini yang nggak percaya. Ngaku nggak lu kalau lu open BO ngapain lu ke hotel-hotel kan kayak gitu kan kita sekarang jadinya. Questionable kelakuannya. Kenapa kelakuan dia questionable? Kenapa dia nggak sekalian aja ngomong, oh iya aku staycation misalnya gitu kan bukannya lebih baik ya? Iya. Ya, stres lah di rumah doang, jadi aku sekali emang ke hotel buat staycation misalnya gitu. Tapi kan staycation di kamusnya Jaksel tuh bukan staycation, James. Staycation tuh ya open BO kayak gitu loh. Astaga. Tapi emang aneh sih nganterin temen tau, menurutmu gimana? Gak masuk akal. Kayak kamu posisikan diri kamu waktu kuliah, jangan sekarang. Coba kamu waktu kuliah masih tinggal bareng sama cowok-cowok yang di kontrakan itu. Salah satu bilang, anterin gua dong Ner, takut nih kalau ke hotel sendirian, anterin dong, kalau ada apa-apa kan gua bisa ngontak, atau misal ada gerbek atau apa lu di bawah kan lu bisa ngasih tahu gua misalnya. Catatan di Maps-nya tuh kayak gimana Jim? Ada jamnya. Berapa kamu lama kemana? Di situ? Ya enggak, kamu jam segini kemana, kamu jam segini kemana, kan nanti kelihatan titik-titiknya. Nah, jadi dia titiknya tuh misalnya jam 9 di hotel, jam 10 udah di kos misalnya kayak gitu. Mungkin karena kalau aku nggak tahu ya, temanku misalnya minta anter open BO gitu, aku mungkin nganterin sih, bener. Iya kan. Apalagi kalau misalnya ada alasan jaga-jaga kalau ada yang gerbek misalnya kayak gitu kan. Jaga-jaga kalau ada yang gerbek apa fungsiku coba? Ya kamu nggak WA dia. Jaga-jaga kalau ada yang gerbek. Jangan gerbek. Ya enggak, ya kamu nelpon dia, dia keluar kabur dari kamar. Terus pura-pura ngedor-ngedor juga, iya, siapa kamu di dalam? Pas yang gerbek datang, iya nih Pak saya bantu ya Pak ya, tok gitu. Oh, siapa nih di dalam? Ya kayak paling enggak, maksudku gini loh, aku nggak tahu ya kamu ini jujur atau bohong kayak gitu kan. Tapi paling enggak kasih sesuatu yang lebih believable gitu nggak sih? Paling enggak kalau misalnya gini, kasihlah temanmu yang BO itu siapa. Bener buat bersaksi ya. Iya itu aku yang BO nih, lihat nih Maps-nya sama kan. Nah itu aku. Logis kayak gitu. Kayak gini dong dari tadi bilang solusinya tuh apa? Karena ya kalau untuk pembuktian kalau dia tuh nggak bohong gitu ya. Tapi problem kedua, apakah perlu sebenarnya cowok ini, apakah emang berkewajiban buat menunjukkan itu padahal itu masa lalunya? Bener juga ya. Sekarang bisa ngomongin soal map ini, kedepannya nanti apa lagi yang bakal dibawa? Oh kemarin mamamu pakai baju merah kayak gitu. Yang lucu misalnya cowok ini misalnya lagi makan pisang di depan kayak orang biasa gitu lah. Wah, kamu makan pisangnya kayak gitu, gay ya kamu? Nah, kamu gay ya kayak gitu terus. Apa buktinya kalau kamu nggak gay? Ayo coba nanti gitu. Ayo coba kalau kamu dicium cowok ini terus kamu nggak horny, berarti kamu nggak gay. Ayo mas, cium cowok saya mas. Iya maksudnya kayak makanya mau sejauh apa ngikutin fantasinya cewek ini. Itu juga sih. Bener bodoh banget ya. Problem pertama ini tuh udah di masa lalu yang nggak bisa diubah lagi. Dan ini tuh bukan Maps tahun 2022 gitu ya. Ini Maps tahun 2019 bahkan. Anjir, dia juga gokil. Nah makanya itu sih sebenarnya tuh lebih ke pangkal masalahnya sih bukan ini. Tapi trustnya itu kan problemnya. Dan masalah ini juga dari masalah keduanya dia, ini ngungkit-ngungkit nih gimana kayak gitu kan. Mana kata dia kan semua masalah diungkit-ungkit kan. Maksudku ya udahlah, aku udah nggak cocok, udah putus aja sih.
gampang ya kita ya kayak gitu ya. Tapi kalau aku kayak gitu deh kayaknya. Kayak Di ngungkit-ngungkit dunia gitu. ini tuh ada miliaran manusia yang ya udahlah. Kenapa sih orang tuh ngungkit-ngungkit masalah gitu? Masalah yang sekarang hadir dan ada aja, itu tuh kadang aja susah diselesaikan. Terus dia tuh masalah nambahin, mungkin terus masa lalu Yang gimana tanggal nih? 7 Januari jam 15.43 Harusnya cowoknya punya catatan ya. Setiap masalah itu didiskusin udah selesai, dicentang gitu ya. dicentang. Ini nggak boleh Jadinya lagi ya nggak dibahas boleh. Terus gitu. misalnya kalau misalnya ceweknya datang, gimana nih gini, nih lihat kita yang udah boleh pernah dibahas selesai. cuma yang ini doang. Kita udah selesai di tanggal itu, kamu udah tanda tangan di atas materai. Mau dibawa ke pengadilan, kayak gitu. Bodoh sih emang. Tapi masalah ngungkit-ngungkit kayak gini tuh bukan sekedar ini loh. Kalau ini di ini ya dibuang ya, yang masalah BO itu kan ya. Terus ini cuman ngomongin masalah ngungkit-ngungkit doang. Iya. Masalah ngungkit-ngungkit doang ini kan masalah hampir semua hubungan gak sih, Jim? Semua orang pasti pernah ada di hubungan yang ngungkit-ngungkit gitu. Soalnya kadang-kadang diskusi dalam sebuah permasalahan di hubungan romantis itu mikirnya mayoritas dari mereka ini masih menang kalah. Jadi gimana caranya bisa menang adalah membawa hal yang sudah berlalu itu. Udah berlalu halnya itu terus diungkit, dibawa lagi biar, apalagi misalnya gini, aku diskusi sama kamu nih, aku salah misalnya, udah berakhir di tanda tangan itu dan benar kalau itu tuh aku yang salah gitu kan. Terus suatu saat kamu ngelakuin kesalahan, misalnya gitu ya, kamu ngelakuin kesalahan, terus aku ngasih tau kamu tuh nggak boleh gini. Kamu sendiri di tanggal 7 Januari tahun 98 kamu ngelakuin ini, menjarah mall misalnya kan. Kayak dibalikin lagi di mana tempat aku sudah mengakui aku salah dan itu masalah udah selesai, tapi kondisinya aku mengakui aku salah kayak gitu loh. Tapi menurut aku malah yang problem sebenarnya bukan itu sih. Iya, gimana? Yang paling problem justru ketika udah nggak mau berantem. Jadi cuma sekedar ya udahlah, udah lewat. Ya paling aku lagi yang salah. Iya kayak gitu, ya udahlah, ya udah iya. Padahal belum kelar gitu. Jadi akhirnya minggu depannya ada masalah lagi, ceweknya tuh sebenarnya belum puas karena cowoknya nggak ngejawab sama sekali. Cowoknya cuma ya udah kayak gitu doang. Kayak dalam tanda kutip mengaku kalah. Jadi ceweknya tuh belum puas gitu loh. Jadinya diungkit lagi yang kemarin. Terus cowoknya tuh ngerasa, lah kan kemarin juga aku udah ngaku kalah kayak gitu. Kenapa diungkit lagi gitu? Iya, masalah nggak-puasan ini gimana sih cara bagi ceweknya, lah kan minggu lalu lu gak jawab, cuma bilang ya udahlah gue yang kalah misalnya kayak gitu. Padahal belum selesai berarti kan. Gimana cara scratch that itch gitu, Cim? Harusnya emang dua pihak itu jujur nggak sih? Kayak kenapa kamu yang salah, itu tuh kamu harus bisa untuk jujur kalau kamu tuh beneran ngerasa salah atau enggak kayak gitu. Kadang-kadang soalnya memenangkan pendapat itu justru malah nggak dibandingin menangin pendapat dengan bahkan nggak ada komunikasi sama sekali gitu loh. Oh, jadi maksudmu nggak ada komunikasi sama sekali? Jadi kalau kamu kan mikirnya kan menang kalah yang penting kan, asalkan kamu menang kamu bahagia kayak gitu kan. Iya. Padahal kalau menang dengan cara tanpa komunikasi itu malah jauh lebih menyakitkan gitu loh daripada kalah gara-gara komunikasi. Oh iya. Daripada menyadari bahwa kamu salah kayak gitu. Itu lebih nggak enak sih rasanya menang tanpa duel. Keinginan untuk scratch that itch itu loh. Jadi kayak misalnya, kamu tuh gimana sih kok bisa misalnya ini gini misalnya gitu kan. Terus bilang iya salah mohon maaf misalnya kayak gitu. Tapi kamu tuh harus jelasin kenapa bisa sampai terjadi misalnya kayak gitu ya. Jadi cowoknya pun ketika mau minta maaf dia harus jelasin dulu emang dia udah sadar salahnya tuh apa di bagian mana. Aku tuh tadi gini terus gini dan ternyata tuh hasilnya gini, aku kiranya bakal kayak gini misalnya kayak gitu kan. Aku mohon maaf, aku nggak nyangka hasilnya gini, aku cuman mikir yang aku lakuin A B C ini baik, makanya aku berharap hasilnya tuh baik, ternyata enggak kayak gitu kan misalnya. Karena kan mau nggak mau kita nggak bisa kontrol hasil, itu juga harus dicamkan di dua belah pihak gitu kan. Yang penting emang niat yang dilakuin dan cara yang dilakuin tuh niatnya baik. Kalaupun niatnya salah, dia tuh harus sadar kalau niatnya tuh salah dan emang harus diperbaiki kayak gitu. Kalau menurutku sih poinnya tuh cuma di bagian
kedua belah pihak udah paham belum sama apa yang lagi diomongin. Itu aja sih. Wih, serem juga ya. Soalnya kita sering banget ngelihat ada dua pasangan yang ngobrol dan mereka tuh saling nggak paham apa yang lagi diomongin ya. Iya, cuma ngomong iya doang padahal sebenarnya saling nggak paham. Iya, tapi habis itu ngomong satu hal yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang pasangannya barusan ngomongin. Ngomong enggak. Benar-benar kupingnya tuh kayak nggak denger apa-apa. Iya. Dan ada yang ngomong enggak, padahal yang diomongin itu cuma resonance dari apa yang pasangannya barusan ngomongin kayak gitu. Dan menurutku tuh adalah Cuma kupingnya ketutup aja nggak mau dengerin. Makanya yang paling penting sebenarnya dari diskusi berpasangan adalah gedein kuping, kecilin mulut gitu sih. memahami juga sih. Jadi otaknya tuh jangan dibiarin nggak proses gitu loh. Diproses Jangan cuma gitu loh. ngejar gimana cara menang, tapi lebih ke ngejar sebenarnya orang ini kenapa sih gitu. Jadi Dan, kamu harus iya sih, banyakin benar. banyakin memahami. Dan kalaupun misalnya habis diajak ngomong tuh masih belum paham, ya nggak usah langsung ngasih jawaban oke atau nggak oke, tapi kayak Minta jelasin lagi iya kayak gitu. jelasin lagi. Aku masih nggak ngerti. minta Karena jelasin. banyak orang juga tapi yang nggak mau jelasin, kayak capek gitu jelasin, kayak udah jelasin berkali-kali nggak nyambung juga, mungkin karena Tapi pasangannya padahal- mungkin stunting misalnya kayak gitu. Padahal di dalam hubungan itu menurutku kepada pasangan itu adalah tempat kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan. Tapi kalau stunting gimana? Nggak tahu sih, kamu jangan. Tahu ada kan orang yang kayak gitu, inget nggak? Iya tahu. Dia ngobrol sama aku panjang lebar. Heeh. Aku gini ya. Iya makanya gini terus dia ngomong sesuatu yang berkebalikan dari apa yang dia iyain gitu. Stunting tuh kayaknya. Gimana? Capek lah. Itu kan emang cuman menurutku sih aku percaya 100% nggak ada orang yang aku percaya ini tuh sport gitu loh. Semakin sering Jadi kamu ngelakuin, se-stunting semakin sering apapun kamu orangnya, latihan, ya. Sestunting apapun kapasitas otaknya dia, kalau kamu ngajak ngobrol terus dia bisa paham gitu. Kayak meneteskan air ke atas batu gitu kan. Setelah 500 tahun Iya. berarti. Walaupun umur dia cuma 5 bulan lagi. Iya, gimana? Ya sisakan waktu itu untuk berusaha supaya kayak gitu loh, Cip. Menurutku sih put effort aja. Soalnya ada juga temanku yang udah kayak gitu dan dia lebih milih udahlah aku pasrah aja. Soalnya Itu dikasih temanmu tahu yang juga. temanmu yang satu lagi itu ya, aku ngerasanya kayak aduh sayang banget dalam hubungan tuh jangan tiba-tiba pasrah nyerah kayak gitu loh. Tapi dia udah capek, pulang kerja capek, nyampe rumah harus juga jadi guru gitu. Makanya paling enggak tuh cari yang pendidikannya selevel nggak sih kalau kayak gitu? Emang Paling emang nggak enggak- selevel? Enggak kan? Yang capek nggak selevel? Yang capek selevel. Tapi Kamu tuh jangan menganggap kayak pendidikan itu adalah kunci. terus cara ngetes stunting apa enggak tuh gimana? Tinggi badan. Gak tahu, Cim. Iya, jadinya tinggi badan. Banyak cowok-cowok yang tinggi juga on. Apa sih kamu nih? Apa cewek yang tinggi juga on? Iya banyak kan stunting soalnya waktu usia dewasa, tapi soalnya dia anoreksik. Gak tahu. Aku mikir gini juga sih, apa ya, kayak kita makin malam nggak makin nggak bisa, jelas. pokoknya nggak bisa kita mematok kayak pendidikan aja nih biar makin ini atau apa. Menurutku. Gak ada, Cim. Ini Tapi tuh adalah tahu titik sampai keberuntungan. mana sampai kamu tahu bahwa ini tuh nggak ngefek kayak gitu. Gak tahu. Setelah malah berapa kamu- tahun mencoba, masa kamu mau harus terus-terusan kayak gitu nggak sih? kayak ortuku? Ini Ortuku ayo kita ngomongin balik ke podcastku ini ya. Ini udah berapa lama coba? Kalau misalnya aku harus nyoba berapa lama ya podcast ini untuk ngasih tahu kalau ini podcast bakal berhasil atau enggak, bakal sukses atau enggak, misalnya kayak gitu kan. Emangnya yang kamu niatkan dari awal ini berhasil? Anggap enggak, aku niatnya enggak kayak gitu. Cuman anggap kayak gitu. Kayak satu hal yang kita kerjakan, kayak aku bikin YouTube atau misalnya, atau bikin TikTok, atau kita bikin Reels misalnya kayak gitu kan. Sampai berapa Ya, kali? selama kamu masih enjoy the moment Dan harusnya kayak gitu nggak dan sih? kamu lakuin. Nah, tapi ketika kalau kamu harus satu arah terus ngasih tahu ke orang ini tanpa Kan, itu gini, bisa gini, ngasih gini. kebahagiaan ke kamu, Ya itu problemnya. nggak ada kebahagiaannya ke kamu. Itu problemnya. Kalau misalnya kamu tuh nggak cinta sama dia, Kalau udah nggak enjoy momen ngasih Iya, taunya ha-ha. itu, berarti ya udah saat itu ya
harusnya Iya. udah pergi aja kayak gitu. Sama kayak aku misalnya udah gak ngerasa enjoyment dari bikin podcast lagi, Hmm. walaupun itu sudah menghasilkan, Misalnya gitu kan, ya tetap tetap aja tinggalin udahan. aja Heeh. gitu, ngapain gitu ya. Iya. Jadi intinya adalah yang nama pasangan itu pasti harus berkembang terus dan harus ngasih tahu terus. Selama kebersamaan kalian dan momen ngasih taunya itu kamu masih menikmati dan kamu ngerasa worth it dan kamu ngerasa waktu kalian itu adalah waktu yang sangat menyenangkan, bikin kamu bahagia, bikin kamu ngerasa nyaman, ya tetap harus dilakuin terus, ngasih tahu berkali-kali itu tadi. Tapi ketika ngasih tahu itu udah bagi kamu beban, sehari-hari itu kerasa beban terus tiap hari, dan kamu kayak ngerasa nggak ada benernya sama sekali, dan kamu nggak ngerasain timbal balik kebahagiaan dari pasangan, ya mending disudahi saja kayak gitu. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow, bye bye.